Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi jama'in amma ba'du. Kitab yang berjudul An-Nujumus Sariyah bi Ta'wili Hadithil Jariyah, karang oleh Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Ini menjelaskan tentang hadis yang sering dijadikan rujukan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat. Kitab ini menjelaskan tentang takwil hadis seorang budak perempuan yang dinukil dari beberapa dalil dan berbagai referensi yang terpercaya. Buku ini penting sebab kelompok Ahlut Tashbih wa Tamwih ini memahami teks Al-Quran yang mutasyabih ataupun sunnah dan membangun ideologi akidah berdasarkan ideologi at-tashbih. Jadi at-tashbih itu artinya memvisualisasikan Tuhan dalam satu bentuk. Nah, mereka memahami teks Al-Quran maupun hadis secara berlebihan. Al-ifrat wa tafrit. Mereka memahaminya ayat-ayat yang mutasyabih tadi, memvisualisasikan Tuhan dengan berbagai bentuk tubuh. Jadi dianggap Tuhan itu punya tangan, punya kaki, punya mata, dan seterusnya. Sampai mereka hanya menyatakan yang tersisa yang tidak dimiliki oleh Tuhan, a'afuni minal faraj wal lihyah. Tidak ada ditemukan dalam ayat maupun hadis tentang kelamin Tuhan dan jenggot Tuhan. Jadi yang lain-lain itu mereka nisbatkan bahwa Tuhan itu memiliki postur kecuali al-faraj wal lihyah. Ini dari segi al-ifrat. Adapun mereka memahaminya secara berlebih-lebihan min haitsu tafrid, yaitu menolak ayat-ayat yang mutasyabih untuk dibawa pada ayat-ayat yang muhkam. Jadi di dalam Al-Quran itu memang ada ayat yang mutasyabih dan ada ayat yang muhkam. Nah, prinsip yang sudah diajarkan oleh para ulama kita, ketika menemukan ayat-ayat yang mutasyabih, maka harus dirujuk, dikonsultasikan pada ayat-ayat yang muhkam. Misalnya disebutkan dalam ayat yadullahi fawqa aydihim. Itu menyebutkan memang nisbat tangan pada diri Tuhan, yadullahi tangan Allah, fawqa aydihim di atas tangan mereka. Kalau dipahami secara teks ayat ini, maka Tuhan itu memiliki tangan. Tapi kemudian kalau ini kita terima, maka inilah yang disebutkan dalam halaman ini, bahwa itu memahami secara ifrat, berlebihan. Padahal ada ayat yang
menjadi rujukan tentang muhkamnya posisi Tuhan, misalnya disebutkan laisa kamitslihi syai', tak ada satupun benda, sesuatu makhluk yang sama dengannya. Kalau dipersonifikasi Tuhan dalam satu postur, memiliki tangan, kaki dan seterusnya, maka itu menyerupakan Tuhan dengan satu benda. Nah, inilah yang menjadi obsesi dari pengarang kitab ini untuk menjaga akidah umat agar tidak terperanjat dalam satu akidah yang disebut dengan at-tashbih, sehingga ulama ahli sunnah wal jamaah tampil untuk membentengi umat kita ini. Kalau dilihat pada halaman 4 ini, memang yang sering mereka jadikan rujukan ketika disebutkan dalam riwayat bahwa seorang budak perempuan itu diuji. Nabi ingin menguji keimanan perempuan. Arada imtihan iman jariyah. Maka Nabi bertanya, aina Allah, di mana Allah? Sang budak perempuan ini menjawab, fis sama, di langit. Kemudian Nabi katakan, i'tikha fa innaha mu'minah. Lepaskan budak ini karena dia sudah beriman. Jadi ditanya, lalu dijawab tentang keberadaan. Nah, ini dianggap oleh kelompok yang at-tashbih tadi ini menjadi dasar bahwa Allah itu berada di langit dan sekarang duduk di singgasananya. Mereka menolak, mentakwilkan ayat-ayat yang serupa atau senada dengan hadis ini. Inilah pentingnya, dan karena itu Nabi mendoakan khusus sahabatnya yang bernama Abdullah bin Abbas dengan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ajarkan agama, pahamkan agama kepada Ibnu Abbas ini dan ajarkan kepadanya takwil, sebab banyak ayat-ayat yang perlu penakwilan, dan orang yang melakukan penakwilan itu adalah orang yang memiliki kualifikasi keilmuan yang mendalam, faqih fid din. Jadi orang yang faqih fid din itu memiliki potensi besar untuk melakukan penakwilan, termasuk seperti ayat-ayat tadi ini. Kalau dilihat referensi-referensi tentang bagaimana ulama menyikapi hadis tersebut, sebenarnya yang dikatakan atau apa yang dijawab oleh seorang budak tadi, termasuk pertanyaan Rasulullah SAW kepadanya, jika itu dianggap sebagai hadis, maka yang sesungguhnya ditanyakan adalah soal anil makana wal manzilah. Jadi yang ditanyakan itu posisi, bukan pertanyaan tempat. Kalaupun dijawab misalnya fis sama, di langit, maka itu menunjukkan dilalatuhu at-ta'zim wal isyara ila uluwil qadar wal makana, la al makan wal jihah. Kalau itu dijawab oleh budak perempuan tadi dan dibenarkan oleh Nabi, maka itu
dilalah atau indikasi at-ta'zim, keagungan Allah, dan menunjukkan ketinggian posisinya. Ya, bukan berkaitan dengan tempat, apalagi dengan satu arah. Ya, ini sangat berbahaya kalau dianggap Tuhan itu berada di satu tempat dan arahnya jelas, maka sangat membahayakan akidah umat. Itulah sebabnya kalau di dalam Al-Quran kadang ya disebutkan misalnya ayat wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Allah itu ada di langit dan ada di bumi. Ayat yang lain misalnya wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilah. Dia yang ada di langit, ada Tuhan di langit, dan ada pula Tuhan di bumi. Ayat misalnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun berada. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa kita tidak boleh menempatkan Tuhan itu pada satu tempat, apakah itu di langit, apa di bumi. Karena di saat yang bersama, semua orang dengan jumlah sekian juta manusia, sekian miliar manusia, tidak mungkin secara fisik Tuhan itu jumlahnya sejumlah dengan manusia. Dan tidak mungkin Tuhan berada di dua tempat yang berbeda. Ya, misalnya ada juga di langit, ada juga di bumi. Maka ayat-ayat seperti ini perlu ada penjelasan lebih mendalam dari para ulama kita, sehingga akidah umat ini sesuai dengan akidah yang benar, berdasarkan ayat misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang terakhir itu wa lam yakul lahu kufuwan ahad menunjukkan bahwa tak satu pun yang semisal, yang setara dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak satu pun yang sama dengannya. Nah, ini yang menjadi pendahuluan dari kitab ini untuk menjaga akidah umat. Penjelasan berikut nanti kita akan lihat bagaimana pandangan-pandangan para ulama kita tentang hadithul jari ini. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.